Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agi Putranto Alfala dari kelas R3B dengan nomor NPM 083. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah aljabar linear dengan materi determinan, add, join, sama transpose matriks. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang dibatasi tanda kurung. Contohnya, matriks A dengan baris 1, 2. Kalau kolom itu vertikal 1, 3. Nah, ini namanya matriks ordo 2 kali 2. Ya. Sedangkan matriks selanjutnya ini 1, 2, 1 itu baris, 1, 2, 5 itu kolom, ini matriks 3 kali 3. Oke, lanjut ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matriks. Nah, ini kalau matriks berordo 2 kali 2 seperti ini, menyerupai persegi ya. Sama juga ini matriks 3 kali 3. Jadi ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini matriks berordo 3 kali 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi determinan. Determinan sendiri adalah nilai tunggal yang diperoleh dari perhitungan elemen-elemen pada matriks persegi yang jumlah baris sama dengan kolom. Nah, notasi determinan ini terdiri dari A atau det dalam kurung A dengan A. Fungsi dari determinan tersendiri adalah dia menentukan apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak. Jika tidak sama dengan 0, maka matriks invertible digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang sudah dijelaskan tadi, digunakan juga perhitungan luas volume dan transformasi vektor. Oke, lanjut. Ini ada contoh soal determinan. Nah, contoh soal determinan 2 kali 2. Nah, sini teman-teman kita ada dua contoh soal determinan 2 kali 2 ya. Yang pertama kita bahas dulu, diketahui matriks 4, 7, 2, 6. Hitung determinannya. Nah, di sini cara menghitungnya dengan cara dikali silang. Jadi 4 sama 6, 7 sama 2. 4 dikali 6 sama dengan 24, dikurang 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, kita tinggal lakukan operasi perhitungan saja. 24 dikurang 14 ya 10. Jadi determinan A sama dengan 10. Sama dengan contoh kedua, ada determinan, diketahui determinan B sama dengan 5, 3, 8, 2. Nah, kita hitung aja kali silang dari sini dulu nih, 5 kali 2, 3 kali 8. Jadi dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini ada 5 kali 2 10, 3 kali 8 24 ya. 10 dikurang 24 sama dengan minus 14. Jadi determinan B sama dengan minus 14. Oke, lanjut. Contoh soal determinan berordo 3 kali 3. Nah, sini kita pecahin dulu, kita bongkar ya. Jadi 2 di sini nih didapat dari 0 kali min 1, 4 kali 2. Nah, di sini ya, 0 kali min 1, 4 kali 2. Oke. Selanjutnya 3. Nah, 3 ini kita menghitungnya nyebrang. Jadi 1 kali min 1, terus kita hapus dulu ya biar enggak urak-urakan. 1 kali min 1, 4 kali 5. Nah, 1 kali min 1, 4 kali 5. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung, kita hapus dulu ya, kita menghitung yang
1 ini. Nah, jadi kita hitung satu-satu ya guys. Jadi 2, 3, 1 ini yang terakhir didapat dari sebelah kiri. 1 kali 2 0 kali 5. Nah, 1 kali 2 0 kali 5. Nah, udah deh, kita langsung aja jumlahin. Didapat 6 minus 16 ditambah 63 ditambah 2 sama dengan 49. Jadi determinan A nya sama dengan 49 yang tadi berorder 3 kali 3. Sama juga nih kayak contoh yang kedua nih. Kita hitung 1 didapat dari 4 kali 6 5 kali 0. Yang kedua bilangan 2 0 kali 6 5 kali 1. Yang ketiga didapat dari 0 kali 0 4 kali 1. Nih ada di sini ya. Nah, sama juga itu. Nah, ya kan? Jadi kita jumlahkan saja 24 dikurang 2 dikurang minus 5 ditambah 3 dikurang minus 4 sama dengan 24 tambah 10 dikurang 12, jadinya 22. Lanjut ya guys. Contoh determinan. Nah, ini sama nih kayak tadi nih. Sudah dijelaskan ya. Nah, sini ada sifat-sifat determinan ya. Sifat determinan tersendiri adalah memiliki beberapa sifat penting yang membantu dalam perhitungan dan memahami karakteristik matriks. Sifat-sifat ini berlaku untuk matriks persegi. Nah, pertama ada sifat determinan matriks identitas 1. Artinya matriks identitas selalu memiliki determinan 1 karena tidak ada perubahan pada nilai baris dan kolom. Oke, jika satu baris atau satu kolom 0 maka determinannya 0. Nah, ini ada dijelaskan contohnya selanjutnya. 2 kali 0 3 kali 0 ya. Semua bilangan yang dikali 0 ya 0 gitu. Matriks dengan baris 0 tidak memiliki luas area yang terbentuk, determinannya 0. Nah, yang sifat matriks, jika suatu baris dan kolom dikalikan skalar maka determinannya juga dikalikan skalar. Nah, ini nih contohnya nih 2 1 3 4 determinan A 2 kali 4 kali min 1 kali 3 sama dengan 5. Kalau baris pertama dikalikan 2 jadi B nya berarti 4 kali 4 minus 2 kali 3 sama dengan 10. Nah, ini contoh sifat yang kelima, jika dua baris atau kolom ditukar maka tanda determinan berubah. Contohnya 1 kali 4 dikurang 2 kali 3 sama dengan 2. Nah, jika baris ditukar 3 kali 2 dikurang 4 kali 1 sama dengan 2 maka determinannya minus 2. Nih kurang 2 nih, minus 2 sama aja sih sebenarnya. Nah, yang keenam sifatnya, jika satu baris atau kolom ditambah lipatan baris atau kolom lain determinan tidak berubah. Nah, contohnya di sini nih. Determinan A sama dengan 1 3 1 2 ya, sama dengan 2 sama aja kayak tadi ya. Yang ketujuh, determinan matriks hasil transpose sama dengan determinan aslinya karena proses transpose hanya menukar baris dan kolom tanpa mengubah hubungan linear dan antar elemen. Yang ke-8, determinan hasil perkalian dua matriks, hasil kali determinannya berarti A kali B. Sifat ini sangat penting dalam aljabar matriks. Yang ke-9, determinan matriks singular sama dengan 0. Matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Cirinya determinan A sama dengan 0. Sebaliknya, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks non singular dan bisa dicari inverse-nya. Kemudian sifat yang ke-10, determinan matriks segitiga atas atau bawah adalah hasil kali elemen diagonalnya. Segitiga bawah nih. Ini 2 kali 5 kali 6 sama dengan 2 kali 5 kali 6 sama dengan 60. Berlaku juga determinan bawah. Oke, kita masuk ke penjelasan penjumlahan add. Nanti di situ ada join. Ini sekarang add dulu. Add adalah operasi matematika yang dilakukan
dengan menjumlahkan elemen yang bersesuaian dari dua matriks atau lebih yang memiliki ukuran ordo yang sama. Nah, langsung kita ke contohnya ya. Contoh ordo 2x2, ini penjumlahan add. Ini ada A sama dengan 2, 3, 4, 5, determinan B 1, 6, 7, 2. Nah, kita tinggal tambahkan saja depan sama depan, 1 sama 2 nih, 2 tambah 1, 3 tambah 6, nah, terus 4 tambah 7, 5 tambah 2, 4 2, nah, kan 4 tambah 7, 5 tambah 2, langsung aja 2 tambah 1 itu 3, 3 tambah 6 9, 4 tambah 7 11, 5 tambah 2 7. Nah, sama ya ini contohnya, dihitung depan sama depan, belakang sama belakang. 2 tambah 5, nah, kan sama 3 tambah 2, nah, berarti ini 4 tambah 4, 6 tambah 1 nih. Tuh, kan? Jadi hasil penjumlahan kedua matriks tersebut adalah 10, 5, 8, 10, ya kan? Kita lanjut. Syarat add atau penjumlahan ya. Agar dua matriks bisa dijumlahkan, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu kedua matriks harus memiliki ukuran ordo yang sama. Jika jumlah baris matriks A sama dengan jumlah baris matriks B, kolom matriks A sama dengan kolom matriks B, agar bisa dijumlahkan. Misalnya nih, ordonya 2 kali 2, berarti dijumlahnya harus berordo 2 kali 2 juga. Kalau 3 kali 3, berarti penjumlahannya harus berordo 3 kali 3 juga gitu. Nah, ini contoh penjumlahannya. Tuh, ini yang memenuhi syarat ya, 2 kali 2 kan sama kan. Nah, ini kalau 2 sama 3 kali 3 nggak bisa dijumlahin. Nah, sifat-sifat penjumlahannya nih ya, ini sudah kita pelajari di SMP. Sifat komunitatif, sifat identitas, sifat inverse, sifat tertutup. Nah, lanjut kita ke join, penggabungan. Proses menggabungkan dua matriks atau lebih menjadi satu matriks yang lebih besar. Nah, jenis-jenisnya ada horizontal, ada vertikal. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Nah, di sini ada contoh horizontal, ya kan? Berarti horizontal lurus begini nih, 2 8 5 3 4 9 4 2 nih, 4 9 4 2. Bagaimana dengan yang vertikal? Yang vertikal itu berarti ke bawah ini digabung sama ini dengan ini. Nah, 24 sama 54 digabung kan, 24 54. Nah, ini kan dua ketahuan. Nah, berarti sisanya tinggal 89 sama 32. 89 32. Nah, gitu. Itu contoh dari jenis-jenis penggabungan join. Ada horizontal, ada vertikal ke bawah. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi transpose matriks. Transpose matriks adalah hasil penukaran baris menjadi kolom atau sebaliknya. Suatu matriks dilambangkan dengan tanda A, T atau dengan A petik ya. Di sini jika A adalah matriks berordo M kali N, maka transpose matriksnya, transpose itu dibalik ya, berarti jadi N kali M. Nah, ini contohnya langsung aja ya. Ini contoh ordo 2 kali 2 nya nih. Misalnya di sini 9 sama 11 nih. Ini kan barisnya nih, baris. Nah, berarti di sini
jadi ke sini, jadi kolom dia tukar posisi. Nah, begitu pula dengan 90, berarti jadi 90. Nah, gitu ya, jadi tukar posisi aja, sama itu yang sebelahnya. Ini contoh ordo 3x3, sama aja ini tuh. Misalnya ini kan 1 2 3 nih ya kan, ini kan barisnya. Nah, berarti di sini jadi kolom ya kan, ini 5 7 6, di sini jadi kolom. Nah, perlu ini 5 7 6, ini 8 9 4. Nah, jadi penukaran baris saja ini. Nah, sudah kan, kita sudah sampai di akhir materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PPT saya bermanfaat dan dapat dipahami oleh Ibu. Amin.